Baik, saya di sini akan menjelaskan terkait dari bagaimana parameter apa saja yang menjadi uji stabilitas dari produk farmasi. Nah, di sini saya mengambil tiga bentuk sediaan, yang dimana di sini ada solid, semi-solid, dan juga liquid. Nah, di sini untuk yang sediaan kapsul ini dilakukan parameternya pengujian itu adalah dinilai dari karakteristik organoleptiknya seperti dari rasa, bau, dan juga dari bagaimana tekstur. Kemudian untuk kadarnya itu sendiri juga dilihat berapa konsentrasi yang ada pada kapsul tersebut dengan kekuatan stabilitas dari sediaan tersebut untuk bisa menjadi efek terapi yang tepat pada tubuh. Kemudian dilihat dari disolusi dan disintegrasi di mana suatu obat itu dapat tersebar dan juga mengenai titik target pada tubuh saat di metabolisme. Kemudian parameter yang terakhir adalah kandungan air dan kandungan mikrobiologinya. Nah, untuk dalam beberapa kasus itu sendiri dapat menjadi penanda pengganti yang diketahui rentan terhadap perubahan selama penyimpanan dan mungkin mempengaruhi kualitas produk kombinasi. Nah, oleh karena itu diperlukan suatu parameter pengujian untuk mengatasi ataupun menghindari daripada kejadian-kejadian yang seperti ini. Kemudian untuk sediaan yang semi solid. Kemudian untuk yang selanjutnya adalah sediaan tablet dan tablet salut selaput, yakni parameter pengujian yang digunakan adalah karakteristik organoleptik, sama seperti dari parameter pengujian tadi, yang dimana diuji rasa, bau, dan juga teksturnya. Kemudian dengan indera pada manusia seperti penglihatan, kemudian pada indera peraba dan indera perasa. Nah, kemudian juga ditentukan kadar, dan di sini ada perbedaannya adalah kekerasannya. Kekerasan di sini adalah bagaimana suatu tablet tersebut cepat atau lambat dilepaskan ataupun hancur saat di metabolisme, dan ini berhubungan dengan disolusi saat didistribusikan ke seluruh tubuh. Nah, sama seperti tadi juga diparameterkan kandungan air dan mikrobiologi pada sediaan tablet ataupun tablet salut selaput tersebut. Nah, yang terakhir adalah sediaan liquid atau sirup, yang dimana di sini lebih ke karakteristik organoleptik berupa rasa, bau, kemudian bagaimana bentuk sediaan tersebut, teksturnya, kemudian kadarnya, viskositas ini seperti tegangan permukaan pada cairan tersebut, bagaimana, apakah ia mudah larut ataukah tidak larut, kemudian apakah saat misalnya sirup itu jika tercampur itu dia sama-sama memiliki dua fase cair atau minyak, kemudian diikuti dengan pH, dengan mempengaruhi apakah dia itu cocoknya pada pH asam atau kepada pH basa, dan juga pada pH netral pada suatu sirup. Karena beberapa sirup itu sendiri ada yang bersifat asid, ada yang bersifat basa, dan itu pun juga memiliki rentang yang dimana sudah memiliki panduan bagaimana suatu sediaan liquid itu menerima pH-nya untuk tubuh itu berapa kadar yang bisa ditampung. Kemudian terakhir adalah kandungan mikrobiologinya. Nah, kenapa di sini tidak dilakukan kandungan air? Karena di sini kan sudah liquid ini sudah bersifat seperti cairan. Nah, di sini juga mengandung dari sediaan sirup itu sekitar 80% itu adalah bahan aktif dan 20% itu adalah pelarutnya. Dan pelarut itu bisa saja etanol ataupun air. Nah, itu sudah termasuk dalam sedianya. Jadi tidak dilakukan parameter pengujian untuk kandungan air. Nah, untuk produk ini dengan di atas satu bahan aktif itu pengujian kadarnya tidak dibutuhkan untuk semua bahan aktif, cukup hanya dilakukan untuk satu bahan aktif saja. Dan berdasarkan guideline panduannya itu untuk pengujian stabilitas itu dapat melalui parameter fisika, kimia, dan mikrobiologinya dari spesifikasi parameter pengujian stabilitas ini.